Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok satu, case satu akan mempresentasikan mengenai studi case yang kami dapatkan mengenai job promotion discrimination. Sebelum memasuki ke dalam pembahasan selanjutnya, ya ini adalah anggota dari kelompok kami, kelompok satu. Next. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai case overview-nya, metodologi yang kita pakai, interpretasi dan preliminary analysis serta question, menjawab beberapa question. Next. Untuk pertama di kesempatan kali ini, sebelum memasuki lebih lanjut, pertama kita memahami dulu apa yang kasus yang kita dapatkan. Jadi kasus yang kami dapatkan adalah mengenai Departemen Acara Sosial di suatu negara namanya OZ menghadapi gugatan diskriminasi dalam promosi jabatan. Nah, di mana di dalam negara tersebut seorang pegawai senior yaitu sebagai penggugatnya itu tidak mendapatkan promosi setelah pemilihan Perdana Menteri yang terakhir gitu dan menduga bahwa promosi itu hanya diberikan kepada karyawan yang memberikan kontribusi secara finansial untuk kampanye kandidat pemenang, bukan berdasarkan dari prestasi yang dicapai oleh karyawan tersebut. Saya di next. Nah, ini ada beberapa fakta yang didapatkan. Yang pertama, dari 10 kandidat termasuk penggugat, 7 dipromosikan, tetapi 3 yang lainnya tidak. Kemudian 7 dipromosikan, 6 penyumbang, 6 menyumbang ke kampanye dan satu tidak. Kemudian semua yang tidak dipromosikan itu tidak menyumbang ke kampanyenya. Kemudian di sini ada promotion procedure, di mana promotion prosedurnya ini, di mana promosinya itu didasarkan dari skor tes pegawai negeri sipil. Kemudian skor di peringkat pada tiap slot promosi dan kandidat dipilih dari 3 peringkat teratas termasuk dari serinya. Nah, di sini ada plaintiff claim, di mana yang pertama penggugat itu penggugat peringkat 4 dan ia percaya jika peringkat tersebut sudah cukup untuk memperoleh promosi dari 7 yang tersedia. Kemudian yang kedua, sumbangan kampanye bukan persyaratan untuk promosi. Ia mengklaim ada diskriminasi yang ada saat kenaikan jabatan. Oke, berikutnya ada informasi tambahan. Yang pertama, pegawai yang tidak menjadi kandidat promosi diberikan pertanyaan, apakah kondisi kerja mereka setelah promosi itu membaik atau memburuk setelah pemilihan. Dan mereka juga ditanya, apakah mereka berkontribusi secara finansial ke kampanye pemenang. Next. Kemudian ada data yang untuk mendukung klaim penggugat berupa 3 tabel. Untuk tabel pertama itu tentang kontribusi dan promosi. Tabel ini menjelaskan bahwa dari 10 kandidat, 6 orang berkontribusi menyumbang dan 4 sisanya tidak. Dan dari 6 orang yang berkontribusi tersebut, semuanya mendapatkan promosi, sedangkan dari 4 orang yang tidak berkontribusi, hanya 1 orang yang mendapatkan promosi. Kemudian pada tabel kedua ini merupakan ranking dari tiap-tiap kandidat. Di sini penggugat adalah kandidat D, di mana dia berada di ranking 4, yang merupakan peringkat yang cukup tinggi. Meskipun jika berpacu pada prosedur promosi yang tadi sudah dijelaskan, pada slot promosi pertama penggugat tidak akan masuk dalam kategori 3 besar. Namun ketika slot berikutnya dibuka, ada kemungkinan bahwa peringkat penggugat dapat naik ke posisi 3 teratas. Kemudian untuk tabel terakhir ini mengenai data dari informasi tambahan yang ada pada fakta tadi yang sudah saya jelaskan, dapat dilihat bahwa ada 4 karyawan yang berkontribusi kepada pemenang merasakan perubahan positif dan tidak ada dari mereka yang merasa ada perubahan negatif. Kemudian ada 7 karyawan yang tidak berkontribusi merasakan perubahan negatif dan tidak ada dari mereka yang merasa perubahan positif. Lalu yang terakhir untuk kategori unknown, ini menunjukkan bahwa ada karyawan yang tidak memberikan informasi apakah mereka berkontribusi atau tidak, tapi kebanyakan dari mereka merasakan perubahan yang negatif setelah adanya pemilihan. Selanjutnya adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan studi kasus ini. Salah satunya dengan tabel kontingensi. Dengan metode ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel kategori yang pada contoh kasus job discrimination promotion ini adalah
variabel antara kontribusi terhadap kampanye dan juga promosi kerja. Tujuan dibuatnya tabel ini untuk menampilkan distribusi frekuensi dari setiap kombinasi kategori yang kemudian dapat dianalisis hubungannya sehingga dapat membantu dalam menentukan pola tertentu dalam data. Misalnya pada tabel 6.1, secara sekilas dapat terlihat bahwa mayoritas karyawan yang dipromosikan adalah yang berkontribusi dalam kampanye. Namun hal ini juga perlu dipastikan perbedaannya, apakah memang signifikan atau hanya kebetulan saja. Nah, hal tersebut bisa dipastikan dengan uji chi-square dan juga uji Fisher-Exakt. Next. Nah, pada kedua uji ini memiliki hipotesis, yaitu H0-nya tidak ada hubungan antara kedua variabel, dan H1-nya adalah ada hubungan antara kedua variabel. Yang pertama pada uji chi-square. Uji ini akan membandingkan frekuensi yang diamati dengan frekuensi yang diharapkan, sehingga dapat mengetahui independensi antara dua variabel. Biasanya digunakan pada data yang memiliki sampel cukup besar, atau lebih dari 20% dalam sel tabel kontingensi memiliki frekuensi lebih dari 5. Misalnya, terdapat 10 sel data. Artinya setidaknya ada 8 sel yang memiliki frekuensi lebih dari 5, maka menggunakan uji chi-square. Uji chi-square ini memiliki rumus yaitu X kuadrat sama dengan sigma dari observasi dikurang ekspektasi kuadrat dibagi ekspektasi, di mana nanti nilainya akan dibandingkan dengan nilai kritis pada tabel chi-square, dan jika X kuadratnya kurang dari nilai kritis pada tabel, maka akan menolak hipotesis 0 atau H0. Selanjutnya, pada uji Fisher-Exakt, uji ini akan menghitung probabilitas dengan distribusi hypergeometri, di mana tabel kontingensi yang diamati membandingkan semua kemungkinan tabel dengan ukuran marginal yang sama. Uji Fisher-Exakt ini tidak memiliki batas ukuran sampel, sehingga dapat digunakan untuk sampel yang kecil atau sel data yang memiliki frekuensi kurang dari 5. Pada uji ini dihitung probabilitasnya dan dibandingkan dengan alfa, sehingga jika nilai P-nya kurang dari 0,05 atau alfa, maka akan menolak H0. Selanjutnya ada code dengan aplikasi SAS yaitu Statistical Analysis. Nah, data yang digunakan pada perhitungan ini adalah data di tabel 6.1 yaitu kontribusi dengan promosi. Kode pertama adalah deklarasi data yang dilambangkan dengan variabel data A. Di sini ada promote, contrib, serta count. Promote sendiri mengindikasikan apakah seorang kandidat dipromosikan, yaitu dilambangkan dengan angka 1, atau tidak, dilambangkan dengan angka 2. Kemudian contrib, yaitu contribution, mengindikasikan apakah seorang kandidat berkontribusi pada kampanye pemenang, yang dilambangkan dengan angka 1, dan jika tidak dilambangkan dengan angka 2. Dan terakhir adalah count, yang akan menyimpan jumlah frekuensi dari kombinasi status promosi dan juga kontribusi. Next. Kemudian kode ini adalah kode bagian proses statistik. Perintah procfrec digunakan untuk menghitung tabel frekuensi, yaitu kombinasi antara promote dan contrib. Ini juga akan menghitung statistik uji chi-square serta statistik uji lainnya. Parameter weight count digunakan untuk memberi bobot berdasarkan jumlah frekuensi yang tercatat dalam kolom count. Next. Ini adalah output pertama dari kode, yaitu tabel. Terlihat bahwa di baris pertama ada 6 orang yang berkontribusi pada pemenang, sedangkan 1 orang tidak berkontribusi pada pemenang. Di baris kedua ada 3 orang yang tidak berkontribusi pada pemenang dan tidak dipromosikan. Next. Ini adalah output hasil dari uji statistik. Ada 5 uji untuk menguji apakah kedua variabel tersebut saling berhubungan, yaitu uji chi-square, likelihood ratio chi-square, sampai dengan Fisher-Exakt test. Dari keempat uji, yaitu chi-square, kemudian likelihood ratio chi-square, serta Mantel-Hansel chi-square dan Fisher-Exakt test, semua nilai p-value-nya ada di bawah atau kurang dari alfa 0,05. Oleh karena itu, terdapat cukup bukti untuk menolak H0
sehingga ada hubungan antara variabel promosi dengan kontribusi pada kampanye. Kemudian terdapat juga hasil uji statistik untuk mengukur kekuatan hubungan kedua variabel, yaitu di V coefficient hingga Kramers V. Nilai besar yang didapatkan yaitu 0,802, 0,626, serta 0,802 menunjukkan bahwa hubungan antara promosi dan juga kontribusi pada kampanye sangat kuat. Next. Next. Nah, untuk pertanyaan pertama, dari p-value yang didapatkan, apa interpretasi yang bisa dibuat? Berdasarkan p-value yang signifikan, tentunya kita dapat menolak hipotesis nol, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga ada hubungan yang signifikan antara promosi dan juga kontribusi pada kampanye pemenang. Next. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, meskipun tabel 6.3 dapat dianalisis dengan cara yang sama, apakah jika tabel tersebut signifikan akan memberikan bukti bahwa terjadinya diskriminasi? Kenapa? Oke, di sini karena tabel 6.3 berisi data perubahan kondisi pekerjaan pada employees yang bukan merupakan kandidat promosi. Employees hanya ditanyakan apakah mereka merasakan perubahan kondisi pekerjaan yang positif, negatif, atau unknown setelah adanya pemilu tersebut. Meskipun analisis statistik menunjukkan hasil yang signifikan, hasil tersebut tidak dapat memberikan bukti langsung ada terjadinya diskriminasi dalam proses promosi. Hal ini terjadi karena individu dalam tabel 6.3 tidak sedang mengikuti promosi atau mereka bukan bagian dari kelompok yang terpengaruhi langsung oleh proses promosi. Yang kedua, data perubahan kondisi pekerjaan bisa saja terkait atau tidak terkait dengan proses promosi, tetapi tidak secara langsung mencerminkan apakah ada diskriminasi dalam proses promosi. Dan yang ketiga, hasil yang signifikan dalam tabel 6.3 hanya akan mencerminkan bagaimana kontribusi kampanye mungkin mempengaruhi kepuasan kerja atau kondisi bagi employees yang tidak dipromosikan. Selanjutnya, untuk pertanyaan ketiga, dengan mengacu pada tabel 6.2 dan dengan asumsi bahwa setiap slot promosi dipilih tiga top 3 rank kandidat pada saat pada 10 kandidat yang available saat itu. Berapa probabilitas kandidat D tidak akan terpilih dari 7 slot tersebut? Oke, mungkin kita bahas secara singkat prosedur pemilihannya. Dari 10 kandidat yang telah diurutkan berdasarkan nilainya, kita mendapatkan urutan seperti ini dari yang tertinggi ke yang terendah. Nah, pada setiap slot akan dipilih secara random satu orang untuk dipromosikan. Dan satu orang yang dipromosikan ini berasal dari top 3 rank kandidat. Jadi misalkan dalam slot pertama ada A sampai J. Di sini yang akan mungkin mendapatkan promosi hanya top 3 rank, yaitu A, B, dan C. Kita misalkan saja pada slot pertama kandidat B yang mendapatkan promosi. Otomatis pada slot kedua nanti kandidat B ini tidak akan ikut menjadi kandidat yang akan dipromosikan. Jadi proses ini akan sekuensial berulang terus hingga slot 7. Jadi dalam pertanyaan ini, misalkan saja asumsi pada slot pertama itu B yang memenangkan promosi, pada slot kedua A yang mendapatkan promosi, pada slot ketiga E yang mendapatkan promosi, dan secara berurutan dari 4 sampai 7 ada C, F, H, dan G, dan D tidak mendapatkan promosi. Berapakah probabilitasnya? Nah, di sini kita bisa menghitung untuk probabilitas pada slot pertama yaitu 1, karena D tidak termasuk top 3 rank kandidat yang untuk dipromosikan, sehingga probabilitasnya 100%. Selanjutnya untuk slot kedua yaitu 2/3, slot ketiga 2/3, dan 2/3 seterusnya sampai slot ke-7. Sehingga untuk probabilitasnya adalah 2/3 pangkat 6, yaitu 64/729, yaitu 0,0878 atau dipersenkan menjadi 8,78%. Apa yang dapat disimpulkan dari hasil ini? Jadi jika pemilihan dilakukan secara acak sesuai dengan peringkat masing-masing kandidat,
maka probabilitas D tidak terpilih adalah sebesar 8,78%. Probabilitas ini sangat-sangatlah rendah, sehingga dapat menunjukkan bahwa adanya kemungkinan faktor lain yang berkontribusi secara besar dalam mempengaruhi keputusan promosi ini. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 4, dengan probabilitas yang lebih besar dari 5%, apakah argumen penggugat valid dan apa implikasinya terhadap prosedur seleksi yang digunakan? Di sini saya bagi jadi 3 untuk standar signifikasinya sendiri. Sesuai yang sudah dijelaskan di metode tadi, jika p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka tidak cukup bukti untuk menolak H0. Dan dalam konteks ini berarti bahwa tidak ada hubungan signifikasi antara kontribusi kampanye dan promosi. Untuk interpretasi hasilnya dalam analisis ini, p-value lebih besar dari 0,05, artinya tidak cukup bukti statistik untuk menyatakan bahwa promosi dipengaruhi oleh kontribusi kampanye. Implikasinya terhadap prosedur promosinya sendiri, jika asumsi random tidak valid, maka mungkin ada faktor subjektif atau kebijakan tersembunyi yang mempengaruhi seleksinya. Hal ini bisa mengarah pada dugaan diskriminasi sistematis yang tidak terdeteksi hanya dengan uji statistik. Next. Untuk pertanyaan nomor 5, apa saja faktor-faktor di luar ini yang berpotensi untuk mengganggu yang belum diperhitungkan dalam tabel analisis 6.1, 6.2, dan apa deskripsi prosedur promosi sudah lengkap. Di sini eh, faktor-faktor pengganggu potensial lainnya dari yang ada di 6.1 titik 1 sampai 6.1.5. Sini di luar itu mungkin ada pengalaman kerja, kinerja individu, hubungan personal dengan manajer atau tim seleksi, posisi awal di perusahaan, jenis kelamin, ras, atau faktor demografi lainnya. Jadi faktor-faktor di luar uji statistik tersebut. Nah, selanjutnya adalah kekurangan dalam prosedurnya sendiri. Dari yang saya lihat adalah deskripsi tidak menjelaskan apa yang terjadi jika ada kandidat dengan peringkat yang sama. Misalnya jika dua kandidat memiliki peringkat yang sama untuk posisi ketiga, bagaimana keputusan promosi akan diambil. Selanjutnya, untuk pertanyaan terakhir, eh, di sini saya bagi menjadi dua cara menjawabnya, dua jawabannya maksud saya. Untuk soalnya sendiri, apa saja faktor pengganggu masa itu pertanyaan nomor 5. Untuk pertanyaannya sendiri, eh, apakah saran-saran ini akan berbeda dengan konteks dan bagaimana artinya ini bisa berbeda kategori unknown ini? Kategori unknown ini bisa memiliki dua arti berbeda jika data-data benar hilang secara acak, misalnya tidak dicatat atau miss dari pengambilan data oleh pekerja tersebut. Selanjutnya, ada pola tertentu di balik unknown, misalnya orang sengaja tidak melaporkan informasi mereka karena alasan tertentu. Implikasinya adalah jika kategori unknown memiliki jumlah yang tidak seimbang, bisa jadi ada faktor lain dalam proses pengumpulan data. Perlu penelusuran lebih lanjut untuk menemukan makna kategori unknown tersebut sendiri. Baik, selanjutnya adalah diskusi dan sudut pandang tim. Nah, berdasarkan hasil penelusuran terkait apakah adanya diskriminasi dalam proses promosi di Departemen Sosial, telah dilakukan uji statistik di mana mendapatkan hasil bahwa proses promosi terdapat hubungan yang signifikan antara promosi dan juga kontribusi pada kampanye dalam proses pemilihan. Sehingga Departemen Sosial perlu mengembangkan prosedur promosi berbasis sistem untuk memastikan bahwa keputusan promosi didasarkan pada kinerja dan prestasi, bukan faktor eksternal seperti kontribusi politik dalam proses pemilu. Hal ini diperlukan agar iklim kerja dalam Departemen Sosial lebih kondusif karena kan transparansi dalam proses promosi.
Sistem ini harus dapat mendeteksi dan mengurangi potensi diskriminasi, serta menjamin proses promosi yang lebih adil dan transparan. Berdasarkan hal tersebut, sistem promosi dalam perusahaan harus memperhatikan hal berikut. Yang pertama adalah berbasis meritokrasi, di mana proses promosi harus didasarkan dari kinerja dan juga pengalaman dari karyawan. Kemudian transparan, di mana proses promosi dapat diketahui alasannya terkait keputusan apakah seseorang dipromosikan dan tidak. Kemudian audit secara berkala, di mana diperlukan audit terkait apakah proses promosi sudah sesuai dengan kriteria perusahaan. Selanjutnya, berdasarkan masalah yang ada, dapat diselesaikan melalui pemanfaatan data science untuk menentukan promosi dalam perusahaan. Solusi yang pertama adalah pembangunan model untuk rekomendasi menentukan promosi seseorang. Menggunakan data yang relevan seperti penilaian kinerja, pengalaman kerja, dan hasil tes dapat digunakan untuk membangun model yang dapat menentukan keputusan apakah seseorang dapat dipromosikan atau tidak. Selanjutnya adalah dashboard HR untuk menentukan transparansi dalam setiap keputusan promosi. Dashboard ini dapat digunakan untuk menampilkan semua keputusan promosi yang diambil dengan alasan yang jelas, seperti data kinerja, penilaian, dan juga pengalaman kerja. Kemudian, dashboard ini dapat digunakan untuk monitoring proses promosi yang sedang berlangsung. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.